Borses Ashokal Hajar, is a foundation founded by Mr. Mustahid and Alayubi Boash was founded in 2002, under the Mustahid and Alayubi Foundation, starting from vocational school, then high school and finally junior high school. In 2017, the chairman of the foundation to build Garuda Nusantara Global Elementary School. This school was founded by the Baya Shakal Hajar Foundation, so that in 2018 the Mustahid and Alayubi Foundation and the Baya Shakal Foundation. So now Borses is the largest school and also has the most students in Indonesia. Borses Ashokal Hajar is a pioneer of today's inclusive education and all schools in Boash are accredited A. The school is located on Highway Semplak, Salabenda Raya, Parakan Jaya, District Kemang, Bogor, West Java 16310. It is a school that has several study programs, namely SD Global Garuda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Metasari Dewi Hediani, nomor peserta 2015006060201. Saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Taruna Terpadu 1 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2, program studi pendidikan bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 dengan materi teks cerita sejarah model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa. Attention please. Let's try together. Bismillah.
anak-anak, hari ini yang tidak masuk siapa? Reva. Reva kenapa? Izin, iya. Baik. Yang lainnya masuk ya? Iya. Nah, sekarang coba semuanya berdiri. Kita periksa kebersihannya, lihat kanan kirinya apakah ada sampah. Terus udah gitu, bawah meja, kolong mejanya, atas mejanya apakah ada sampah? Coba Ibu pengen periksa kerapihannya. Coba lihat. Dasinya iya lengkap, pakaiannya iya sudah. Coba Ibu periksa lagi. Iya, bagus. Semuanya lengkap. Belakang, iya. Bagus. Ya. Baik, kalau begitu kita mau biar semangat hari ini. Baik, ketua kelas silahkan. Ikutin Wildan ya. Baik teman-teman. Gimana? Sekarang kita masih dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hari ini saya sehat, saya bersemangat, saya kuat, dan saya siap menjadi orang hebat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang supaya lebih semangat lagi silahkan duduk kembali. Kita ice breaking dulu ya sebelum pembelajaran ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 kali. Kalau misalnya tepuk 2, ya kanan kiri ya. Kalau tepuk 3, tuh 2 ke atas 1 kali ya. Kalau tepuk 4, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau tepuk 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Udah ngerti? Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Iya, bagus. Sekarang tepuk. Ya, bagus. Coba ya. Coba sekali lagi. Tepuk 2. Tepuk 3, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Hebat, iya, bagus, sudah konsentrasi. Di sini ada, apakah kalian tahu kemarin, apakah kalian tahu tentang teks cerita sejarah? Ada yang masih ingat atau ada yang tahu apa sih? Ya silakan nih ya. Iya bagus nih ya. Tepuk tangan. Sebenarnya ada apa aja? Ya silakan Yola. Ada orientasi, reorientasi, sama urutan peristiwa. Iya bagus. Kompetensi dasar dan indikator pada pertemuan kali ini adalah menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Yang pertama adalah menemukan kebahasaan teks cerita sejarah, menjelaskan kebahasaan teks cerita sejarah, lalu menganalisis teks cerita sejarah. Nah, ini adalah peserta didik dapat menemukan kebahasaan teks cerita sejarah. Ada kalimat lampau, konjungsi temporal, kata kerja material, kata kerja mental, dan kata sifat dengan baik dan benar. Lalu peserta didik dapat menjelaskan kebahasaan, kata bermakna lampau, konjungsi temporal, kata kerja material, kata kerja mental, kata sifat dengan baik dan penuh percaya diri. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah, kalimat bermakna lampau, konjungsi temporal, kata kerja material, kata kerja mental, kata sifat dengan penuh tanggung jawab dan percaya. Pembelajaran kali ini adalah 76 ya. Nah,
Jadi kalau kita belajar tentang teks cerita sejarah itu diibaratkan kita seperti membaca buku. Nah, membaca bukunya gimana? Di mana itu merupakan rangkaian, jadi kita harus membaca satu persatu agar kita memahami isinya. Ya, nah itu adalah tentang teks cerita sejarah. Manfaat. Kira-kira ada sih apa manfaat kita belajar teks cerita sejarah? Iya, silahkan Citra. Ya, angkat tangan dulu. Ya, silakan Citra. Agar kita dapat memahami kejadian-kejadian di masa lalu sehingga kita dapat memetik pelajaran dari peristiwa yang ada. Iya, bagus. Ada pretest. Silakan kalian buka gawai kalian. Akan dibuka linknya. Sudah selesai? Sudah? Sudah, di situ nanti bisa dilihat skornya ya. Bagus. Alhamdulillah. Pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning yang seperti tadi pas awal ya. Nah, yang pertama kalian akan melakukan ada orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti kalian akan dimunculkan suatu masalah, lalu mengorganisasikan peserta didik. Nanti kalian akan dibentuk kelompok 28. Sudah? Iya, di situ ada apa? Tentang teks cerita sejarah. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Nah, menurut kalian apa perbedaan teks cerita sejarah dengan cerita sejarah? Ada yang bisa? Iya, silakan Arimbi. Ya. Ya, silakan Arimbi. Jadi itu teks cerita sejarah itu dikembangkan dengan hal imajinasi atau rekaan pengarang, sedangkan cerita sejarah itu harus sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi di masa lampau. Iya, bagus Arimbi. Nah, berikutnya coba siapa yang bisa memberikan contoh? Iya, silakan Bill. Mungkin teks cerita sejarah seperti novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Danau Toba. Jika cerita sejarah seperti terbentuknya ASEAN. Iya, bagus. Nah, sekarang menurut kalian ada apa tidak persamaan antara teks cerita sejarah dengan cerita sejarah? Ya, silakan Tiara. Menurut saya, persamaannya adalah keduanya sama-sama memiliki nilai dari cerita sejarah. Iya, bagus. Nah, kebahasan teks cerita sejarah di sini yang pertama yaitu menggunakan kalimat bermakna lampau. Lampau itu berarti masa lalu, betul. Nah, di sini biasanya ada kata kemarin, tadi, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Contohnya, 1 tahun yang lalu COVID muncul di Cina, berarti prosesnya sudah terjadi dan masa lalu ya. Nah, berikutnya menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau disebut juga konjungsi temporal. Ya, di sini biasanya ada kata
Sejak saat itu, sebelum, setelah, mula-mula, kemudian, lalu. Nah, di sini ada contoh setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit berjalan, tenang-tenang masuk ke kadipaten. Nah, sekarang ada yang bisa kasih contoh lain, misalnya menggunakan kata sebelum, setelah, mula-mula, kemudian, atau lalu. Ada yang bisa memberikan contoh? Yang lain? Bisa? Coba yang berdasarkan kehidupan kalian sehari-hari. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Ya, silakan Yuka. Setelah pulang sekolah, saya membersihkan diri lalu mengerjakan tugas sekolah yang ada. Iya, bagus. Nah, berikutnya yang atau disebut juga kata kerja mental. Nah, misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan. Nah, di sini ada contoh Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggan. Nah, lalu dari penjelasan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham? Ya, silakan Maul. Ibu, saya ingin bertanya, apakah buku harian termasuk ke dalam cerita sejarah? Iya, apakah buku harian termasuk ke dalam teks sejarah? Itu ada yang bisa menjawab? Iya, tidak termasuk ya, karena di buku harian itu tidak terdapat nilai-nilai sejarah. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Sa. Ibu, aku mau bertanya. Ya, silakan Elsa. Apakah biografi termasuk ke dalam teks cerita sejarah? Ya. Nah, bagus pertanyaannya. Biografi masuk ke dalam teks sejarah? Iya, termasuk karena biografi ini merupakan bagian dari teks sejarah yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang bisa kita ambil, ya. Nah, berikutnya langsung saja kita ke contoh. Kita akan membahas Tsunami Aceh. Teks cerita sejarah diawali dengan orientasi. di sini tadi ada peristiwa apa sih dalam cerita tersebut? Tsunami Aceh. Iya. Peristiwa tersebut terjadi tanggal 26 Desember 2004 dan menewaskan kurang lebih 500.000 nyawa yang melayang. Nah, di sini ada orientasinya, yaitu tentang peristiwa yang sangat memilukan terjadi di Aceh. Di situ tanggalnya, terus udah gitu korbannya, ada urutan peristiwa, bagaimana peristiwa tsunami Aceh itu bisa terjadi. Lalu di sini ada reorientasi. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat mengesankan dan paling banyak memakan korban yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga kejadian ini tidak terjadi kembali di negeri kita yang tercinta. Nah, sekarang kita analisis kebahasaannya. Di situ ada konjungsi temporal, yaitu ada di paragraf keempat, kalimat kedua dan ketiga. Ada contohnya, ada kata kemudian dan setelah itu. Ada kalimat bermakna lampau, yaitu paragraf pertama. Beberapa contoh yaitu pada. Ada konjungsi kausalis, ada verba material. Di sini ada di paragraf keempat dan kelima, yaitu menyetujui dan memperkirakan. Nah, terus ada kalian bentuk kelompok. Ini nama-nama kelompoknya, silakan kalian berpindah sesuai nama kelompok ini. Silakan bergerak ya. KPD-nya sudah ada, terus bahan ajarnya sudah ada. Silakan kalian cari
kaidah kebahasaan dalam teks Danau Toba tersebut. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Silakan kalian buka buku paket kalian, bahan ajar kalian, atau gawai kalian untuk mencari berbagai informasi yang ada di dalamnya, ya. Apa ada kesulitan? Enggak ada, belum ada. Iya, bagus. Kelompok Wildan, apakah ada kesulitan? Belum ada. Iya, bagus. Nih, kamu cari dari kalimat ini mana unsur kebahasaannya. Misalnya, kamu mau cari tentang kalimat lampaunya. Kira-kira ada enggak di sini yang menunjukkan kalimat lampau? Atau misalnya konjungsi temporal. Mana nih yang menunjukkan urutan waktu? Di sini ada enggak? Nanti kamu pindahin nih ke sini, ya. Kalimatnya dipindahin ke sini, nanti masuknya di ke boleh buka semuanya di paket bahan ajar. Jadi nanti kamu cari nih kalimatnya. Nanti misalnya mana nih salah satu, iya, mana Yang lampau itu yang dahulu sebelum nggak sih? iya betul, yang menyatakan ada kata dahulu. Nah, Sebelumnya, Bu. sebelumnya ini berarti menunjukkan lampau. Nanti kamu tulis nih di sini kan ada nih, Iya. menunjukkan lampau, ya gitu. Keterangannya juga Keterangannya berarti menunjukkan waktu masa lalu, yaitu dahulu gitu, ya. bisa, Ibu. Silakan dibuka gawainya, buku paketnya. Ayo silakan dikerjakan. Dituliskan ya hasil temuan-temuan kalian di LKPD-nya ya. Ya, kamu dapat kalimat, nanti itu masuknya ke kebahasaan apa, masukin ke LKPD-nya. Apakah itu temporal, kalimat lampau, material, atau mental, material, temporal. Nah, silakan, atau kata sifat, silakan kalian taruh di LKPD yang kalian punya. Diskusi kalian dengan teman-teman dari berbagai sumber. Ada buku paket, gawai, bahan ajar. Nah, kebahasaan yang kalian dapat. Contohnya, misalnya di sini kebahasaan yang akan kita kembangkan yaitu ada bermakna lampau, ada kata kerja material, kata kerja mental, terus setelah itu kata sifat dan konjungsi temporal. Nah, mana yang merupakan konjungsi temporal? Lihat di kalimatnya. Ini masuknya kemana nih? Sekarang kelompok yang maju terlebih dahulu berarti kelompok 1. Silahkan kelompoknya Wildan ya. Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, di sini kami akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami.
nggak usah perkenalan ya karena udah kenal juga. Oke, langsung saja tanpa membuang banyak waktu akan dibacakan oleh rekan saya, Septi. Terus kaidah kebahasaan yang menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Yang kutipan yang pertama itu sampai saat ini cerita rakyat itu sudah menjadi legenda. Keterangannya itu adalah sampai saat ini. Yang kedua, namun seluruhnya berawal dari seorang nelayan bernama Toba, putri ikan dan anaknya Samosir. Itu berawal dari. Yang ketiga, kemudian dibawalah hasil makanan tersebut ke rumahnya. Itu ada kata kemudian. Akhirnya dia mengurungkan niatnya dan makan dengan lauk seadanya. Itu kata keterangannya itu akhirnya. Yang kelima, setelah tenang barulah Toba menanyakan kejelasan asal-usul wanita tersebut. Katanya itu setelah tenang. Yang keenam, hingga suatu ketika Samosir diperintahkan oleh ibunya untuk mengantarkan makanan ke sawah. Itu ada kata hingga. Yang ketujuh, di sisi lain ayahnya begitu kelaparan menunggu kiriman makanan dari Samosir sampai dia tak tahan. Itu ada kata sampai. Yang kedelapan, akan tetapi sesaat sebelum pulang dia merasakan bahwa khayalnya bergerak begitu kuat. Itu ada kata sesaat sebelum. Baik, selanjutnya ada kaidah kebahasaan menurut menggunakan kata kerja verbat mental. Yang pertama itu saat ingin memasak makanan, dia mengambil ikan itu. Terus keterangan itu memasak makanan. Yang kedua, meskipun putri ikan bisa menghasilkan emas dari sisiknya, akan tetapi Toba tidak ingin berharap. Keterangannya itu ialah berharap. Yang ketiga, dia tetap bersabar mencari ikan. Keterangannya itu tetap bersabar. Yang keempat, semangatlah dia untuk mendapatkannya karena berpikir akan mendapatkan hasil tangkapan yang besar. Keterangannya ialah berpikir. Yang kelima itu penasaran, dia pun akhirnya terkaget dengan perempuan yang ada di dapurnya. Keterangannya itu terkaget. Yang keenam, akan tetapi saat ingin mengambil ikan tersebut dia merasa iba. Keterangannya itu merasa iba. Yang ketujuh, sudah tak terhitung lagi berapa masyarakat yang mengeluh pada Toba. Keterangannya itu ialah mengeluh. Selanjutnya, kaidah kebahasaan menggunakan kata kerja verbal material. Yang pertama, dia tetap bersabar mencari ikan hingga langit menunjukkan waktu sore. Keterangannya berharap. Yang kedua, alangkah marahnya Toba mendengar anaknya masih bersikukuh merasa dirinya benar. Keterangannya marahnya. Yang ketiga, tak seperti biasanya rada hari itu dia begitu kesulitan mendapatkan ikan. Keterangannya mendapatkan ikan. Yang keempat, tak lupa dia memberikan makan untuk ikan itu juga. Keterangannya memberi makan. Yang kelima, meskipun putri ikan bisa menghasilkan emas. Keterangannya menghasilkan emas. Yang keenam, hingga suatu ketika Samosir memerintahkan untuk mengantarkan makanan ke sawah. Keterangannya mengantarkan makanan. Yang ketujuh, akhirnya Toba menikahi putri ikan tersebut. Keterangannya menikahi putri. Yang ke-8, saat menuju sawah, Samosir ternyata justru memakan bekal untuk ayahnya. Keterangannya memakan bekal. Yang ke-9, setelah berujar seperti maka langit tampak seperti marah dan menumpahkan hujan yang lebat. Keterangannya menumpahkan hujan. Yang ke-10, saat sangat ingin memasak makanan
makanan, dia mengambil ikan itu. Keterangannya memasak ikan. Oh, memasak makanan. Ya, yang terakhir ada menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau peristiwa. Yang pertama, sayangnya Samosir termasuk anak yang hiperaktif dan ceria. Keterangan itu adalah ceria. Dan yang kedua, Toba dan Putri ikan hidup bahagia dengan cara yang sederhana. Keterangannya itu bahagia. Baik, segitu dari kami. Mau menanggapi? Menanggapi. Iya, silakan. Yuka mau menanggapi dari hasil pekerjaan kelompok 1. Ya, silakan Yuka. Menurut kelompok kami, hasil kerja kelompok Wildan itu sudah bagus. Tetapi di bagian alangkah marahnya Toba mendengar anaknya masih bersikukuh merasa dirinya benar, itu bukan termasuk kata kerja material, tetapi kata kerja mental. Iya. Karena dapat dirasakan oleh tokoh, yaitu perasaan marah. Ya, bagus. Iya, silakan Umaira. Saya akan menanggapi kelompok Wildan. Tadi ada di penggunaan kata kerja mental, ada Iya. satu kalimat yang menurut saya itu termasuk kata kerja material. Ya. Itu pada kalimat ini. Saat ingin memasak makanan, dia mengambil ikan itu, yang dimana kata memasak dan mengambil itu termasuk kata kerja material. Seperti yang Ibu bilang tadi kan, Iya. ngejelasin kalau kata kerja material itu tindakan yang dapat dilihat oleh orang lain. Iya, bagus. Ya, beri tepuk tangan. Kita sudah belajar mengenai kebahasaan Danau Toba. Tadi ada beberapa yang menjadi tanggapan dari teman kamu, yaitu di situ tadi ada kata saat ingin memasak makanan dia mengambil ikan. Itu masuknya kata kerja material. Iya, betul. Karena material itu adalah melakukan sesuatu yang dilihat oleh orang lain. Nah, jadi kan memasak dilihat oleh orang lain, ya. Nah, terus di situ ada alangkah marahnya Toba mendengar anaknya masih bersikuku dirinya benar. Terus itu masuknya ke tadi Yuka kata kerja mental. Iya. Terus tadi juga Citra, sampai saat ini cerita rakyat itu sudah menjadi legenda. Seharusnya itu masuk ke konjungsi temporal atau menyatakan waktu. Lalu di situ ada kata dahulu sebelum menjadi Danau Toba, itu termasuk ke makna lampau karena ada kata dahulu, ya. Nah, bagus semuanya. Sudah paham ya? Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menanggapi perasaannya bagaimana nih setelah pembelajaran hari ini? Hadapi. Ya, silakan Jikra. Tidak ada kendala, Ibu. Tidak ada kendala, Ibu. Semuanya bisa diatasi karena kita dapat dari berbagai sumber, mulai dari buku paket, bahan dari internet, serta pendapat dari teman-teman. Iya, bagus. Nah, menurut kalian simpulan materi hari ini apa sih? Ada yang bisa? Simpulan pembelajaran hari ini yaitu kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Di antaranya menggunakan kalimat makna lampau, menggunakan konjungsi temporal, menggunakan kata kerja material, menggunakan kata kerja mental, dan menggunakan kata sifat. Iya, bagus. Berikutnya, ada lagi yang mau menyimpulkan kan untuk pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama kita menggunakan kata kebahasaannya yaitu menggunakan kata lampau, betul. Yang kedua menggunakan verba material. Terus yang ketiga menggunakan kata kerja mental. Terus konjungsi temporal, dan yang terakhir kata sifat. Baik kalian. Nah, di situ ada post-test. Post-test linknya sebentar Ibu kirim. Dan silakan kerjakan waktu kalian 5 menit. Soalnya sama dengan prates tadi ya.
pembelajaran pertemuan berikutnya kita akan belajar KD 4.4 yaitu menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Ya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Pembelajaran hari ini kita berdoa ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.